Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Subhanahu atas banyaknya nikmat yang telah dikaruniakannya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menahan sekecil apapun nikmat yang dibutuhkan oleh hambanya. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tiadalah kalian berada dalam satu nikmat melainkan itu datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Dia Allah Jalla Jalaluh yang memiliki kehendak untuk memberikannya kepada siapa yang diinginkan, menahan nikmat dari siapa yang dimaukan, serta mencabut nikmat dari siapa yang dikehendaki. Semuanya Allah Jalla wa Ala lakukan di atas ilmu dan keadilannya. Allah Azza wa Jalla dari begitu besar nikmat yang dicurahkan atas hamba-hambanya tidak menuntut dari mereka imbalan yang setimpal. Kalau sekiranya Allah Jalla Jalaluh menuntut untuk kemudian hamba itu membalas nikmat yang telah diberikan, tiadalah hamba itu akan memiliki kemampuan dan kesanggupan. Tapi yang diminta oleh Allah Jalla Subhanahu
yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala dari nikmat yang luas dan banyak itu adalah sesuatu yang dengannya akan terdongkrak kemuliaan hamba itu sendiri, rahimani wa rahimakumullah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan, memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan dan dibagikan itu pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita meminta dan berharap kepada Allah Jalla Subhanahu agar nikmat yang telah dibagikan kepada kita tidak dirubah menjadi nikmah. Nikmat yang dibagikan dan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala atas kita tidak dirubah oleh Allah Jalla wa'ala menjadi nikmah. Apa yang dimaksud nikmah? Nikmah itu adalah hukuman dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, balasan dan siksaan dari Allah. Nikmah. Mungkinkah nikmat itu akan berubah menjadi nikmah? Jawabannya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa nikmat yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada seseorang muslim dan muslimah, lalu nikmat ini menyebabkan dia jauh dari Allah, menyebabkan dia melanggar aturan-aturan Allah Jalla Subhanahu, dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan musuhnya syaitan, maka nikmat ini bukan lagi sebagai nikmat yang disebutkan, tetapi berubah menjadi nikmah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang menakutkan di dalam hidup, barakallahu fikum. Terlebih kita di masa sekarang ini, nikmat benar-benar dibukakan oleh Allah Jalla Subhanahu dari berbagai pintunya. Maka tidak ada untuk mengendalikan bahaya nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali keimanan dan ketakwaan, kecuali kelurusan akidah yang kita miliki dan kelurusan manhaj yang kita peroleh dari sisi Allah Jalla Subhanahu. Kalau kita mau jujur, barakallahu fikum, kita yang Allah sudah dekatkan alaihi salatu wassalam, telah anugerahkan kepada kemuliaan hidup di atas jalan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, sering tergeret, sering terbawa, sering barakallahu fikum terjerongkok dan dijatuhkan ke dalam hal yang itu merupakan bentuk pengingkaran, penyelisihan dan kekufuran terhadap nikmat Allah Jalla Subhanahu. Fama balukum awamun nas, bagaimana lagi orang-orang awam di antara kita, barakallahu fikum. Berarti dari sini kita harus mengetahui, ternyata kemajuan dari banyak sisi itu akan menjadi bumerang bagi seorang muslim dan muslimah apabila dia tidak memiliki pondasi dan kekuatan untuk menghadapi kemajuan-kemajuan tersebut, barakallahu fikum. Apa asas yang harus kita miliki? Apa pondasi yang harus kita pegang erat-erat padanya dan berdiri di atasnya? Itulah pondasi iman, itulah pondasi ketauhidan, berdiri di atas manhajul haq, jalannya Nabiyuna alaihi salatu wassalam, dan jalan yang telah ditempuh oleh salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sadar atau tidak sadar kita ini bahwa banyak hal dan kondisi menuntut kita untuk melakukan sesuatu
yang bisa terlemah iman kita ternyata terjerongkok di dalam dosa dan kemaksiatan. Kita menempuh jalur dan jalan yang tidak diridhai oleh Allah Jalla Subhanahu, berharap ingin lepas, ingin cepat lepas dari problematika yang kita sedang hadapi. Di saat seseorang menghadapi ujian dan cobaan, jarang sekali dia mencoba untuk mengembalikan dirinya dan urusannya kepada Allah Jalla Subhanahu. Padahal dia membaca di dalam Al-Quranul Karim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan bahwa Allah Jalla wa Ala itu adalah ahad. Dialah Allah Jalla Subhanahu As-Samadu, tempat menggantung segala urusan kemaslahatan yang kita akan peroleh, gantungkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Malapetaka yang kita lari dan menghindar darinya, larikan kepada Allah Jalla Subhanahu. Allahus Samad, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dialah Allah Jalla Jalaluhu yang telah membimbing kita di dalam Al-Quranul Karim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, meminta bantuan. Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam allama Ibn Abbas radhiyallahu taala an mengajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu idh yaqul idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah Jalla Subhanahu. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Jalla Subhanahu. Pintu yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala dan diberitahukan kepada masing-masing kita. Ingin lolos, ingin cepat lepas dari segala problematika yang sedang melilit, kembalikan hidup ini kepada Allah Jalla wa'ala. Meminta bantuan dan pertolongan darinya, meminta jalan-jalan yang dengannya dia akan bisa keluar dengan tidak menodai ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Fahal yatasawwar al-muslim wal-muslimah, apakah akan tergambar dalam benak seorang muslim dan muslimah alal umum, secara umum, atau sunni-sunniyah, bahwa langkah bermaksiat bisa menyelesaikan dari problematika hidup? Al-jawabul, jawabannya adalah tidak semestinya terlintas di dalam benak mereka. Allah Jalla wa Ala yaqulu fi kitabih, wa man yattaqillah, terus wa man yattaqillah, Baik. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Terus? Enggak. Teruskan ayatnya. Wa may yattaqillah, terus yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Supaya maklumat yang ada tertegur kembali. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Jalla wa Ala yaqul, menitip pesan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, membimbing kepada hamba-hambanya
siapa saja yang mentaati Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, Allah berjanji di dalam Al-Quranul Karim untuk kemudian memberikan jalan keluar dari persoalan hidup. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Watsani, yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan, anugerahkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bukan maknanya engkau tidak bekerja, tidak berusaha, kemudian hanya bertakwa, beribadah di masjid. Lah. Maksudnya bahwa engkau tetap melakukan usaha, tetapi usaha ini jangan sampai ada sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah, syariat Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai usaha yang kita lakukan melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Jalla wa'ala, ketaatan kita kepada Allah Jalla subhanahu. Kita akan menemukan dalam perjalanan usaha dari pintu yang seperti ini, lurus dan suci, akan kita buktikan, Allah buktikan rezeki-rezeki yang tidak kita duga dan sangka, pintu kedatangannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Bukan berarti bahwa kita setelah mengikuti akidah yang sahihah dan berjalan di atas jalan yang lurus ini kemudian menjadi maksum, terbebas dari dosa. Tidak, barakallahu fikum. Yang kita maksudkan adalah ketaatan yang harus kita lakukan di saat kita terbawa emosional dan lemahnya iman yang ada pada diri kita, terjatuh di dalam dosa, terjatuh di dalam kemaksiatan. Kita segera kembali dan bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku di hadapan Allah Jalla wa'ala atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Itulah takwa, barakallahu fikum. Kembali kepada jalan Allah di saat dia menemukan dirinya terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Karena tiadalah dosa dan kemaksiatan itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, melainkan akan menghapuskan seluruh barokat yang dipersiapkan oleh Allah Jalla subhanahu. Barokah pada ilmunya, barokah pada amalnya, barokah pada umurnya, barokah pada rezekinya, barokah pada ibadahnya, dan seluruh yang terkait dengan perjalanan hidupnya dengan dosa dan kemaksiatan. Allah Jalla wa'ala akan mencabut barokahnya rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada perbuatan yang cepat mencabut keberkahan hidup daripada dosa dan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dosa serta kemaksiatan yang paling cepat untuk mencabut keberkahan hidup kita, berkah dalam ilmu, berkah dalam amal, berkah dalam umur, berkah dalam rezeki, tidak ada yang paling cepat dari dosa-dosa tersebut daripada dosa menyekutukan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mengingat dan tahu ilmu yang telah kita pelajari, bahwa asyirku syirkan, syirkul akbar wa syirkul asghar. Mungkin kita bisa menyelamatkan diri dengan semaksimal dan sesempurna mungkin dari syirik besar, tetapi yang satu ini bagikan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Itulah syirkul asghar rahimani wa rahimakumullah. Syirik kecil, barakallahu fikum. Mahu apa syirik kecil? Itulah ar-riya'u rahimani wa rahimakumullah.
Riya barakallahu fikum. Ingin pamer bila berucap, ingin pamer bila beribadah, ingin disanjung dan dipuji bila bergerak untuk melaksanakan ketaatan, memberikan arahan, memberikan bimbingan, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan posisi, atau ingin memperoleh dunia dari ibadahnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Syirkul asghar rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan hal ini buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani, ma'asyiral ikhwah wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan karena tidak ada dari kita yang bisa lepas dan bebas daripadanya. Mungkin kita telah semangat belajar tentang kesyirikan, syirkul akbar wa syirkul asghar, namun jarang kita untuk bisa lepas dan bebas dari jenis syirik yang kedua ini. Hafidhani wa hafidhakumullah, yaitu syirkul asghar, ar-riya'u, ingin pamer, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau pada diri orang itu barakallahu fikum ada sifat, ada tabiat hubbudz zuhur, suka tampil dan ingin pamer, senang menjadi yang terdepan dan teratas, senang menjadi yang di muka. Ini adalah amat sangat sulit untuk kemudian bisa membebaskan dan melepaskan dirinya dari jenis syirik yang kedua ini, rahimani wa rahimakumullah. Apa sasaran yang akan dihancurkan dan dirusak dari jenis syirik yang kedua ini? Itulah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an asyaddu min diyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit, yang paling berat bagi saya untuk mengobatinya daripada persoalan niat dan keikhlasan. Inilah sasarannya, inilah arahnya, arah perusakan dari ar-riya'u syirkul asghar barakallahu fikum. Sehingga kalau seorang muslim dan muslimah tidak akan ada lagi berada dalam rel keikhlasan karena riya yang dia tidak sanggup melawannya, berarti gugur dia dari diterima ibadah dan ketaatannya di sisi Allah Jalla Subhanahu. Oleh karena itu barakallahu fikum, bagi seorang muslim dan muslimah, sunni dan sunniyah, dia harus senantiasa melakukan koreksian terhadap dirinya sendiri. Dia mengoreksi amal solehnya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Ini sudah kita lakukan. Dan yang satu ini terkait dengan keikhlasan, sering sekali barakallahu fikum lepas kontrol. Sering sekali kita terkalahkan, rahimani wa rahimakumullah, di saat mempertahankan keikhlasan, rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan kembali di depan bahwa keberkahan hidup mulai dari ilmu, kemudian umur, kemudian amal ibadah akan bisa dihapuskan karena ketidakikhlasannya yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pelihara, yang harus kita didik dan latih diri kita sendiri, agar setiap ucapan yang keluar membimbing istri kita, membimbing anak kita, mengarahkan teman kita, mengajak saudara kita, jangan sampai lolos dan lepas dari keikhlasan. Yang kita harapkan dari ucapan keluar ini hanya ridhanya Allah Jalla Subhanahu. Yang kita inginkan dari perilaku dan sikap ini mencari ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Udzakiru nafsi wa iyyakum. Saya ingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah tentang perkara yang besar ini. Barakallahu fikum.
Untuk kemudian alhamdulillah kita bersyukur yang dalam kepada Allah Jalla Jalaluh, berterima kasih yang tinggi kepadanya atas apa yang Allah telah anugerahkan kita di dalam hidup ini. Nikmat yang kita tidak mungkin akan mencari gantinya, nikmat yang kita tidak mungkin akan mencari harganya atau mendapatkan harganya di dunia ini. Nikmat yang kita tidak mungkin akan mendapatkan barang dan benda untuk membarternya, yaitu nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menapaki serta mengikuti langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Limadha barakallahu fikum? Melihat kondisi yang kita berada padanya, ujian demi ujian yang menerpa kaum muslimin secara umum, yang menggoncangkan keyakinan dan iman mereka, aduhai betapa banyaknya. Fitnah yang kerap kali datang lalu kemudian menggoyangkan imannya, aduhai betapa banyaknya. Sehingga kita merasa bahwa kita ini sedang diserang oleh fitnah dari berbagai penjuru. Dari sisi dunia belum lagi terlihat atau nampak dari sisi akhirat, rahimani wa rahimakumullah. Maka karena banyaknya ujian dan cobaan yang mengelilingi kita, kita ingin mencari keselamatan darinya, barakallahu fikum. Kita ingin mencari pembebasan dan kelulusan darinya. Hafizani wa hafizakumullah. Tiadalah seseorang akan lulus daripadanya kecuali bila orang ini muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dijemput oleh dua hal dari Rabbuna Jalla Jalaluhu. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man tabi'a khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaihi wa rahmatihi ma zaka minkum min ahadin abada. Allah Jalla wa ala yaqul, wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia, syaitan ini, mengajak dan menyeru untuk melakukan kemungkaran dan melakukan kekejian, rahimani wa rahimakumullah. Kalulah bukan karena karunia dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, kalulah bukan karena rahmat dari Allah Jalla wa ala, tiada ada seseorang selama-lamanya akan bisa membersihkan dan membebaskan diri darinya, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun terkait dengan hadithul ifk, ujian yang menggoncangkan keluarga Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ujian yang menerpa rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadithul ifk, Allah Jalla wa ala mengingatkan, tidak ada yang akan terbebas dari goncangan fitnah ini kecuali dua orang. Yang pertama, seseorang yang telah mendapatkan fadlullahi wa rahmatuh, seseorang yang telah mendapatkan karunia dari Allah Jalla wa ala dan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wasani, yang kedua, istimraru taufiqillahi azza wa jalla alaihi, dan terus menerusnya taufik Allah Jalla subhanahu wa ta'ala bersamanya, menyertainya, barakallahu fikum.
hafizani wa hafizakumullah jami'an. Yang kita harapkan sekarang ini dia yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, agar rahmatuhu wa fadluh, karunia dan rahmat dari Allah Jalla wa Ala menyertai kita selalu, barakallahu fikum. Wathani, yang kedua, taufiknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taufik dari Allah Jalla subhanahu, inilah yang kita harapkan di saat ada ujian menimpa diri kita, menimpa istri kita, menimpa anak kita. Kalau taufik dari Allah Jalla wa'ala menyertai kita, menyambut kita, rahmat Allah Jalla wa'ala tertuangkan pada keluarga itu, tiadalah fitnah dan ujian itu akan menggoncangkan hidupnya. Apapun barakallahu fikum yang akan terjadi, dia tabah dan sabar untuk menghadapinya, rahimani wa rahimakumullah. Maka karena banyaknya ujian dan cobaan ini, kita ingin jalur kembali dan selamat. Kita ingin jalur kelulusan dan kelolosan darinya lepas sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla subhanahu. Maka wasiat ulama'una melalui nas-nas Al-Quranul Karim, uthbut, kokohlah engkau, istiqomahlah engkau di atas jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Istiqomahlah engkau, kokohkan diri engkau di atas jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Mari barakallahu fikum kita dengarkan pemberitahuan dari Allah Jalla subhanahu, akan ada jaminan dari Allah apabila kita berjalan dan menempuh jalan para pendahulu kita yang saleh ini. Rahimani wa rahimakumullah, yaqulu Allah Jalla wa Ala fi kitabih, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah memberitahukan jaminan di dalam ayat ini dari dua ujian besar dalam hidup yang berbuntut kepada kecelakaan dan malapetaka besar di akhirat. Jaminannya adalah agar engkau istiqamah mengikuti langkah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istiqamah untuk mengikuti langkah al-mu'minin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang akan menjaga, yang akan memelihara, yang akan menamengi dari bahaya di dunia ini, kesesatan dan malapetaka azab kelak di akhirat, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian faedah yang kita ambil bila lepas darinya, dari jalan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dan jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Saya sampaikan ini sebagai muqaddimah terhadap sasaran yang kita ambil, barakallahu fikum. Adanya tuduhan-tuduhan yang muncul terhadap ahlus sunnati wal jamaah yang menampakkan semangatnya, pembelaannya terhadap sunnah, pembelaannya terhadap syariat Allah, berbicara tentang kebidahan, berbicara tentang ahlul bidah, dan memperingatkan mereka dituding dan ditudung mutasyaddidun, orang-orang yang keras, rahimani wa rahimakumullah. Sementara mereka-mereka yang mujamalah, basa-basi di hadapan bid'ah dan di hadapan ahlul bid'ah, menampilkan dirinya seolah-olah
orang yang telah melaksanakan manhaj dan prinsip salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in wa hum minhum biba'id. Padahal mereka itu dari prinsip salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in betapa jauhnya. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya ulangi kembali, Allah Jalla wa Ala menitipkan pesan kepada kita. Jika kita ingin selamat di dunia ini dari berbagai ujian, penyesatan dan kesesatan, kalau kita ingin selamat di akhirat dari hukuman dan ancaman Allah Jalla wa Ala, ini jalannya, ini jalannya, ini jalurnya, ini jalannya dan jembatannya. Tempuh dia jalan para pendahulu kita yang saleh. Hafizani wa hafidhakumullah jami'an. Wa tsani, qala an-nabiy alayhi salatu wassalam kama akhrajahu al-imam at-Tirmidzi wa ghayruhu, al-imam al-Hakim wa ghayruhu min hadits Muawiyah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sataftariku ummati ala 73 firqa kulluha fin nari illa wahida. Umatku kata Nabi alaihi salatu wassalam, umat istijabah, umatku kata beliau akan terpecah urusannya atau akan tercabik-cabik menjadi 73 golongan. Rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang selamat dari 73 ini? Selamat maksudnya dari apa? Selamat di dunia dari berbagai macam kebid'ahan, dan selamat di akhirat dari hukuman Allah Jalla Subhanahu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Satu kata Nabi alaihi salatu wassalam, berarti mayoritas dari umatnya beliau alaihi salatu wassalam berada di dalam barakallahu fikum kesesatan. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak setuju, tidak menerima terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sekiranya barakallahu fikum kita diam, tidak mengingkari dan tidak bersuara menyuarakan al-haq dan mengingkari al-batil, menyuarakan tauhid, memperingatkan dari kesyirikan, rahimani wa rahimakumullah, berarti kita barakallahu fikum tidak sejalan dengan manhajun Nabi alaihi salatu wassalam wa manhaj salafina salih ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dari 73 satu yang selamat. Berarti kita disuruh oleh beliau untuk menjelaskan 72 yang tersesat dan salah jalannya. Kita disuruh untuk memperingatkan seorang muslim dan muslimah agar jangan terjatuh pada 72 tersebut. Barakallahu fikum. Maka disinilah kita mendapatkan betapa sulitnya untuk mencari ahlul haqqi. Barakallahu fikum. Betapa sulitnya untuk bisa bertemu dengan ahlul haqqi. Rahimani wa rahimakumullah. Limadha? Awalan likillatihim, karena sedikitnya mereka barakallahu fikum di tengah umat ini. Wathani, yang kedua, ligharabatihim, karena asingnya mereka di tengah umat ini. Rahimani wa rahimakumullah. Sulit untuk bertemu dengan mereka, sulit untuk berjumpa dengan mereka. Kalaupun kita
berjalan di sebuah jalan. Di sini ada sekelompok kaum muslimin. Kita akan bertemu dan berjumpa. Diawali dengan 72 tadi. Untuk sampai kepada yang satu, ternyata amat sangat terkait dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Untuk bisa bertemu dengan yang satu ini, sedikit orang yang mencela dan mencaci makinya, lebih banyak dengan orang yang berjalan bersama mereka. Sungguh amat sangat sulit untuk kita bertemu dengannya. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita tidak mungkin akan bertemu dan berjumpa bersama satu yang sedikit ini, bersama satu yang asing ini, yang hidup di tengah-tengah umat rahimani wa rahimakumullahu jam'an. Disinilah kita bersyukur yang dalam kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam kesulitan itu, Allah menggampangkan dan memudahkan langkah kita untuk berjalan dan bergabung bersama mereka. Salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti barakallahu fikum, kita sekarang berada dalam satu anugerah yang amat sangat besar. Kita berada dalam nikmat yang tidak mungkin kita akan cari ada gantinya barakallahu fikum. Kalau dunia datang, ditambah dengan perhiasan dunia berikutnya, ditambah dengan dunia, tidak akan bernilai secuil pun nilai dan nikmat bertemu dan berjumpa dengan kebenaran dan ahlul haq, berjalan di atas jalan salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Hafizani wa hafizakumullah. Jikalau ada seorang muslim, jikalau ada seorang muslimah menukarkan satu bagian dari manhajnya, tidak secara keseluruhan, satu bagian dari manhajnya ditukar dengan kedudukan, ditukar dengan barakallahu fikum dunia dan seisinya, itu termasuk kerugian yang amat sangat dalam. Bagaimana jikalau kita menukar seluruhnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Maka barakallahu fikum, berarti sekarang tuntutan keberikutnya, nikmat yang Allah telah berikan ini harus kita jaga barakallahu fikum, harus kita lindungi, harus kita pelihara. Jangan sampai nikmat ini diambil kembali oleh pemberinya. Mungkin demikian? Jawabannya mungkin. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala yaqulu fi kitabihi, menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Terus kif ba'da id hadaitana. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati-hati kami di saat engkau telah memberikan hidayah padanya. Mungkin hidayah itu akan dicabut oleh pemberinya barakallahu fikum. Kalau sekiranya nikmat ini dicabut oleh pemberinya, yaitu Allah Jalla wa'ala, hal zalamaka rabbuk, apakah Allah telah berbuat zalim pada diri engkau? Atau antal ladzi azlama nafsak, engkaulah yang telah berbuat zalim pada diri engkau? Hafizani wa hafizakumullah. Adanya peluang untuk kemudian diambil kembali hidayah ini, nikmat yang agung dan besar ini. Itulah yang amat sangat menakutkan di dalam hidup jika hidayah itu telah diambil. Hal hunaka man yuhdina ila sabilir rasyad. Jika Allah telah mengambil hidayah itu dari kita, akankah ada orang yang akan bisa membawa hidayah yang lain buat kita? Jawabannya tidak sama sekali barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ini yang harus kita jaga dan pertahankan. Karena Allah Jalla wa ala yaqul, falamma zaghu
azaghallahu qulubahum. Di saat ada bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan pada orang ini, muncul muyul, kecenderungan kepada dunia, kecenderungan kepada penyimpangan dan penyelewengan. Allah Jalla wa'ala menghukumnya kembali dengan menyelewengkan hati mereka. Berarti kita yang salah, barakallahu fikum. Berarti kita yang menginginkan kesesatan itu sendiri. Berarti kita yang tidak siap lagi untuk membawa dan memikul hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus mencari jalan dan usaha untuk mengistiqomahkan diri kita ini di atas hidayah. Maka babul a'zam, pintunya yang paling besar sekarang ini adalah menumbuh semangatkan diri belajar agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Belajar, barakallahu fikum, kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Gunakan, manfaatkan waktu-waktu luangnya kita untuk kemudian duduk dengan di majlisnya ilmu, mudhakaratul ilmi. Di saat seseorang mengabaikan yang satu ini, peluang untuk belajar diabaikan, diremehkan, engkau akan bisa membaca masing-masing diri kita ini lebih dekat dengan pintu kemaksiatan dari pintu ketaatan, barakallahu fikum. Apabila kita sudah mulai menganggap enteng, menganggap remeh, menyingkir dari majlis ilmu, menyingkir dari bimbingan ustaz-ustaz kita, bimbingan alim ulama kita, disinilah, barakallahu fikum, kita akan menemukan malapetaka di tengah jalan, rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita menemukan ada orang yang menjauhkan diri dari majlis ilmu lalu kemudian bisa istiqamah di atas manhajul haq? Al-jawabu la. Jawabannya tidak, rahimani wa rahimakumullah. Mayoritas orang yang lari dari majlis ilmu dalam ancaman dan sangat mengerikan hidupnya. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Unsihu nafsi wa iyyakum. Saya nasihatkan diri sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat untuk terus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar mendapatkan keistiqomahan di atas jalan ini, agar barakallahu fikum dibimbing selalu untuk menapaki jalan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dan jalan pendahulu kita yang saleh, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi sudah kita menyinggung, aduhai betapa sulitnya kita bertemu dan berjumpa dengan al-haq dan ahlul haq. Allah Jalla wa'ala memudahkan mereka, karena sedikitnya mereka di tengah umat, karena asingnya mereka di tengah umat. Allah Jalla wa'ala menganugerahkan hidayah untuk kemudian bertemu dengan al-haq dan berjumpa dengan al-haq. Berarti keberikutnya kewajiban kita adalah menjaga, melindungi, membentengi al-haq ini jangan sampai lepas, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita harus berprinsip bahwa al-haq itu adalah ahabbu ilaina. Kebenaran itu yang paling kita cintai di dalam hidup. Siapapun yang salah, siapapun yang keliru, siapapun yang bagaimanapun tingginya kita dan kedekatan kita dengannya, bagaimanapun tingginya seseorang, kedudukannya di mata kita, dekatnya dia pada diri kita, guru kita, ustaz kita, kalau keliru dan salah, kita harus berada di atas prinsip al-haqqu ahabbu ilaina. Kebenaran itu adalah sesuatu yang lebih kita cintai di dalam hidup. Kita ingatkan, kita nasihati, kita beritahukan, kita bimbingkan siapapun orangnya, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai barakallahu fikum tahu diri kita salah, lalu kita berusaha untuk mencari dalih, untuk menyelimuti yang salah, agar jangan sampai diketahui oleh orang. Jangan berdusta di hadapan Rabbuna Jalla subhanahu. Rahimani wa rahimakumullah.
Kita harus jujur. Jikalau kita salah, kita harus memiliki kesiapan untuk tunduk kepada al-haq dari lisan siapapun datangnya, selama itu adalah al-haq. Al-haqqu dhalatul mu'min, barang hilangnya kaum mukminin dimanapun dia menemukannya, dimanapun dia menjumpainya, dia mengambilnya segera, karena itu adalah barang hilangnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang sikap al-haq itu lebih kita cintai. Kita barakallahu fikum dibutakan dengan sikap asabiyah, fanatik terhadap seseorang. Fanatik barakallahu fikum terkadang dibutakan kita dengan perasaan rahimani wa rahimakumullah. Dibutakan kita dengan barakallahu fikum taklid, rahimani wa rahimakumullah. Wah, masya Allah, kalau dia menyampaikan, hebat, dalil-dalilnya banyak. Tatkala dia salah dan keliru, tidak memiliki kesiapan untuk menerima gurunya, bimbingnya yang salah dan keliru. Itu salah, bukan prinsip ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullah, dan bukan jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Al-haqqu ahabbu ilaihim. Kebenaran itu adalah sesuatu yang paling mereka cintai di dalam hidup. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Ini barakallahu fikum. Prinsip ini yang harus kita pegang erat-erat agar kita selalu berada di atas al-haq. Khawatir dengan sikap asabiyah fanatiknya kita pada seorang, khawatir karena perasaan kita main, lalu kemudian Allah cabut al-haq itu dari diri kita sendiri. Kita harus menanamkan kebenaran itu lebih kita cintai dari segala-galanya barakallahu fikum. Hatta dengan diri kau sendiri, kebenaran itu harus yang terdepan di dalam hidup. Itulah dia jalan dan langkah salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga mereka mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mari kita dengarkan apa sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala tentang mereka barakallahu fikum. Yaqulu Allah Jalla fi 'ulah للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari kampung halamannya dan diusir dari harta bendanya, mereka siap untuk menerima hal itu. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan hal itu untuk mencari karunia dari Allah yang lebih dan mencari ridhanya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pensucian dan pembersihan mereka dari usaha dan perbuatan yang mereka lakukan. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali ridhanya Allah Jalla Subhanahu. Yabtaguna fadlan minallah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Tidak ada yang mereka harapkan di dalam hidup kecuali ridhonya Allah Jalla Subhanahu, cintanya Allah Jalla Jalaluh. Itulah yang mereka harapkan rahimani wa rahimakumullah. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Tabarakallahu fikum. Coba lihat, periksa
di saat ada sesuatu dari prinsip salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in yang kita tinggalkan, niat yang agung dan mulia ini menjadi niat yang bercampur. Berjuang mewujudkan pendidikan, banyak kemaksiatan dan penyelisihan agama di dalamnya. Tenang menjalankannya, dibungkus dengan rapi dengan fatwa-fatwa para ulama, padahal dia tahu kalau langkah dan jalannya ini bertentangan dengan manhaj pendidikan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Famadha turidu ya Abdallah? Apa yang kau inginkan kalau demikian? Turidu ridha Allah azza wa jalla. Engkau menginginkan ridha Allah. Ini bukan jalannya, barakallahu fikum. Ini bukan caranya, rahimani wa rahimakumullah. Engkau menginginkan mahabbat Allah, cintanya Allah, rahmatnya Allah. Ini bukan caranya, rahimani wa rahimakumullah. Fanduru barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan sampai kemudian dicampur adukkan yang tidak pernah muncul dalam perjalanan salafun salih niat-niat seperti itu. Meremehkan dan mengentengkan dosa dan kemaksiatan, penyelisihan yang dia lakukan, berusaha untuk ditepis, dibungkus, dirapikan agar jangan keluar baunya. Tidak bisa, barakallahu fikum. Karena dakwah ini milik Allah Jalla Subhanahu. Dia yang akan memisahkan antara orang yang jujur dengan orang yang berdusta, rahimani wa rahimakumullah. Dia Allah Jalla wa'ala yang akan memisahkan antara ta'i dan tali', orang yang taat dan orang yang barakallahu fikum jelek. Allah yang akan memisahkannya. Jangan bersembunyi, barakallahu fikum. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, dalam perjalanan mereka memikul manhajul haq, Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan apa niat dan tujuan mereka, barakallahu fikum. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Yaqul Allah Jalla wa'ala fi kitabih dalam surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang bagaimanakah praktek ibadahnya Ar-Rasul dan yang menyertai mereka dari kalangan kaum mukminin. Bagaimana mereka niat dan tujuannya, tidak ada yang diinginkan kecuali fadlan minallahi wa ridwan, karunia dan ridha dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bersih, barakallahu fikum, mereka dari muatan-muatan dunia dalam tujuannya. Faya ikhwatal iman, kalau sekiranya dakwah ini yang engkau perjuangkan, engkau harus melakukan pengoreksian total. Jangan sampai engkau membahasakan memperjuangkan dakwah, namun engkau berdusta, memperjuangkan kepentingan diri engkau, memperjuangkan nasib engkau, bagian engkau dari dunia, memperjuangkan diri engkau, bukan memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Falidzalika ya Abdallah, ini adalah satu hal yang harus kita kaji dan dalami, agar kita ini kepada al-haq akhda, lebih tunduk kepada al-haq daripada ucapan guru kita, pimpinan kita, petinggi kita atas kita. Kalau sekiranya salah dan keliru, maka al-haqqu ahabbu ilaina, kebenaran itu yang lebih kita cintai. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum.
Saya mengingatkan hal ini. Itulah wasiat ulamaun. Terlebih wasiat ulama yang menziarahi kita untuk terus bersama al-haq, terus berusaha bersama ulamaul haq, dan jadikan al-haq itu ahabbu ilaina, lebih kita cintai di dalam hidup ini. Kalau itu yang ada pada diri kita, kita tanamkan di dalam hidup ini, kita tanamkan pada istri kita dan anak kita, kita tanamkan kepada saudara-saudara kita, insya-Allah Allah Jalla wa Ala akan menganugerahkan keistiqomahan bagaimanapun dahsyat ujian dan cobaan itu datang. Allah Jalla Subhanahu akan melindungi dan memelihara kita bagaimanapun barakallahu fikum bisikan itu datang menghampiri kita, rahimani wa rahimakumullah. Kaif anta ya ahlas sunnah, jikalau Allah memanggil kemudian mempertanyakan apa yang anda perjuangkan, lalu kemudian anda menjawab memperjuangkan haknya fulan, memperjuangkan hak ustaz fulan, kepentingan fulan, mada apa ini kemudian alasan yang diterima oleh Allah Jalla Subhanahu, dan alasan yang tidak akan mungkin menyelamatkan kita di dunia, apalagi menyelamatkan kita kelak di akhirat. Berarti kepentingan al-haq yang harus kita perjuangkan. Sekali lagi, al-haq itu lebih kita cintai dari apapun juga, barakallahu fikum, dari siapapun juga, sampai perkaranya dengan diri kita sendiri. Kebenaran itu lebih kita cintai, rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang punya prinsip demikian, risikonya besar. Loh, kok gimana? Berprinsip dengan al-haq ahabbu ilaina memiliki risiko besar. Iya. Pertama, engkau akan berhadapan dengan 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Dia akan datang kepada engkau, dia akan menganggap engkau ini temannya, lalu mengajak dan mengundang engkau ke majlisnya, engkau masuk ke dalamnya. Berarti ketika seseorang muslim mengatakan al-haqqu ahabbu ilaina, berarti ini merupakan sebuah proklamir kesiapan untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tapi berbesar hatilah kita, jangan takut, jangan ngeri, karena engkau telah berteman dengan al-haq ini, berteman dengan sebaik-baik teman di dalam hidup. Siapa mereka? Siapa teman kita yang terbaik di dalam berprinsip al-haq lebih kita cintai? Apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat An-Nisa. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang yang berjalan di atas koridor agama, bimbingan Allah dan Rasulnya. Mereka itulah bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat atas mereka. Pertama, minan nabiyyin, teman engkau adalah para nabi, berjalan di atas kebenaran ini. Teman engkau adalah as-siddiqin, mereka yang shadiqun. Teman engkau berjalan di atas prinsip ini adalah syuhada. Teman engkau berjalan di atas prinsip ini adalah as-salihun, rahimani wa rahimakumullah. Jikalau engkau telah menjadikan mereka ini sebagai teman di dalam hidup mereka adalah al-haqqu ahabbu ilaina, kebenaran itu di atas segala-galanya,
Allah Jalla wa Ala yaqul wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah teman yang paling baik. Teman yang paling baik yang tidak akan mengecewakan kita, barakallahu fikum, karena mereka telah berlalu dengan nikmat dari Allah dan telah mendapatkannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Falidzalika qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, menukilkan ucapan ulama us-salafi radhiyallahu alaihim ajma'in, la tastawhish biqillati as-salikin wa la taghtar bikasrati al-halikin. Jangan engkau ngeri, jangan engkau takut karena sedikitnya orang berjalan bersama engkau. Jangan engkau takut dan ngeri karena sedikitnya orang berjalan di atas prinsip ini. Dan jangan sekali-kali Anda tertipu disebabkan karena banyaknya orang yang terjatuh, barakallahu fikum, minal halikin, yang binasa, terjatuh dalam prinsip yang salah dan keliru. Wah, bilangannya, jumlahnya besar. Bila dia mengatakan melakukan daurah, Masya Allah, misalkan, barakallahu fikum, jangan tertipu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwati, setelah kita mengerti prinsip di dalam beragama dan prinsip hidup ini, kebenaran lebih kita cintai, maka barakallahu fikum, ada satu hal yang sekarang menjadi pembahasan yang amat sangat hangat, rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang dituduh dan dituding. Lebih dari itu yang sangat mengerikan, banyak orang yang tergeret dalam kebid'ahan dan bergabung bersama ahlul bid'ah, yaitu munculnya musyagghabin, kata para ulama. Munculnya musyagghabin yang melakukan kekacauan, melakukan huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin secara umum dan di tengah barisan ahlus sunnati wal jamaah secara khusus. Musyagghabin berusaha untuk mengkaburkan satu prinsip agama yang berlalu dan berjalan di atasnya para pendahulu kita yang saleh ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu permasalahan al-hajar. Permasalahan al-hajru, rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan saya ada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari yang berjudul Ta'ammulatun fi Mas'alatil Hajar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnati wa Fahmi Salafil Ummah. Dan tidak mungkin saya akan baca huruf per huruf sampai kemudian kita menyelesaikannya. Saya mencari sesuatu yang dengannya kita sampai kepada satu faham bahwa al-hajar ini merupakan dinullah azza wa jalla, agamanya Allah jalla wa ala, wa manhaju salafina salih ridwanullah alaihim ajma'in. Musyagghabin, munculnya orang-orang yang membuat huru-hara, melemahkan sikap al-hajar di dalam prinsip agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Musyagghabin yang melakukan huru-hara, ribut sana sini di atas prinsip
al-haq tersebut yang kita sebutkan di atas. Kemudian beliau menyebutkan munculnya seruan-seruan untuk kemudian mengkebumikan dan menguburi, yaitu al-hajar. Ini merupakan barakallahu fikum termasuk min asyratis saati, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, inna min asyratis saati ay yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat terangkatnya ilmu, barakallahu fikum, dan bermunculannya kejahilan. Beliau Syekh Abdullah memberitahukan al-hajar ini merupakan agama ilmu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di saat kemudian berusaha untuk ditinggalkan atau disamarkan ilmunya, maka ini bentuk pemadaman ilmu tersebut dan sebagai tanda dari tanda-tanda hari kiamat, rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan pula, dan kita tahu, kata beliau, terangkatnya ilmu itu bukan diangkatnya dari dada-dada manusia, tetapi terangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Kita sudah mengalami dalam perjalanan dakwatus sunnah ini di masa kita sekarang, baru saja kita mengenal yang namanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Baru saja kita membaca karya-karya beliau. Ternyata beliau telah mendahului kita, barakallahu fikum. Allah pertemukan kita dengan muhaddithul asr, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Baru saja kita mengenal nama-namanya, karena kita baru mengenal dakwatus sunnah. Beliau, barakallahu fikum, sudah mendahului kita. Disusul dengan ulama-ulama kibar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa Syekh Muqbil rahimahumullah jami'an. Arba' min ulama'id dunya sudah diambil oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa kam hadatsatil fitnah, betapa banyak fitnah itu muncul di saat wafatnya Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wafatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, wafatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wafatnya Syekh Muqbil rahimahumullah jami'an. Wa kam, betapa banyak fitnah itu muncul, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disinilah letaknya prinsip tadi, al-haqqu ahabbu ilaina. Kebenaran itu adalah lebih kita cintai. Mungkin ini adalah dulu alim engkau duduk padanya, engkau belajar di hadapannya, tapi salah, keliru dan jauh, atau kemudian keluar dari manhajul haq. Prinsip tadi yang menyelamatkan kita. Prinsip tadi yang menyelamatkan kita, bahwa al-haq itu lebih kita cintai. Kita tidak membelanya, kita bisa lolos dan lepas dari jaringannya. Ini di saat kita berprinsip dengan al-haq ahabbu ilaina. Begitu juga mungkin guru kita, ustaz kita, dulu kita duduk bersamanya, tiba-tiba lari dan menyimpang serta menyeleweng. Kita mengatakan al-haqqu ahabbu ilaina.
kebenaran itu lebih kita cintai. Allah menyelamatkan kita darinya. Banyak orang yang tergeret, itulah ujian dan cobaan. Tidaklah Allah menurunkan fitnah dan ujian, melainkan akan ada tumbang dan tergeret bersama ujian tersebut. Tatkala kita berprinsip al-haqqu ahabbu ilaina, Allah adalah al-haq yang akan membantu dan melindungi serta menyelamatkan kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang barakallahu fikum kita menyaksikan orang-orang yang yuridu dunia wara'ah, menginginkan dunia di belakang. Di saat alimnya kemudian dijarah, diperingatkan dari kesalahan-kesalahannya, tampil melakukan pembelaan. Ada yang pura-pura tidak mau tahu, barakallahu fikum. Di saat alim ulama berbicara tentang organisasi tertentu, berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk melakukan pembelaan, berusaha untuk melakukan dalih. Ini prinsip tadi, barakallahu fikum, yang sudah salah dan keliru. Kalau dia berprinsip kebenaran itu lebih ia cintai, semestinya dia harus apa? Kalau kebenaran prinsipnya lebih ia cintai, berarti iya, pertama dia mengikuti kebenaran. Ucapan alim ini tentang fulan, tentang organisasi fulan, fulanah dan seterusnya. Kedua, dia akan meninggalkan yang berbahaya bagi agama dan kebenaran yang ada pada dirinya. Tapi tatkala prinsip ini salah dan keliru, kita bisa menyaksikan orang-orang yang mengaku diri ahlus sunnati wal jamaah, berjalan di atas prinsip Nabiyuna alaihi salatu wassalam. Di saat dia salah di dalam berpegang, inilah akibatnya, rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang harus kita selalu ingat, ini adalah nikmat dari Allah Jalla Subhanahu. Kebenaran itu lebih kita cintai, barakallahu fikum. Kebenaran itu lebih kita cintai, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini sudah tertancap pada diri dan prinsip hidup kita, kita akan bertemu dengan ahlul haqqi yang akan membimbing kita dan memandu kita menuju jalan keselamatan. Allah akan menyelamatkan dan membebaskan kita dari ahlul batil wa ahlul tashwish yang melakukan pengkaburan di tengah umat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk dari tanda hari kiamat itu diangkatnya ilmu. Terangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama, rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Hafidh al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fil Mubhim, mubayyinan amran muhimman inda hadha al-hadith, qala hadha nassun anna raf'a al-ilmi la yakunu bimahwihi min ash-shudur walakin bimawt al-ulama'i wa baqa'il juhali الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. انتهى كلامه. Ini merupakan nas bahwa pengangkatan ilmu itu tidak akan terjadi dengan dihapuskannya dari dada-dada masing-masing orang. Akan tetapi dengan wafatnya para ulama dan tersisanya orang-orang jahil yang memposisikan dirinya pada posisi ulama fil futya di dalam berfatwa dan ta'lim. Wallahi ya ikhwan, wallahi, bagaimana barakallahu fikum, baru saja calon doktor, peremehan dan pengentengannya terhadap ulama
Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Meremehkan Syekh Abdullah Al-Bukhari dengan penuh gaya. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Meremehkan alim ulama min ulama'il jarh wa ta'dil. Wa Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Baru calon doktor. Akhlaknya subhanallah. Tampil memposisikan diri seperti posisi alim ulama. Tapi insya Allah Ahlus Sunnati wal Jamaah lah yang paling bersabar, karena tahu bahwa dia bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kendati pun dia berteriak sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah di sana sini rahimani wa rahimakumullah, akan semakin jelas dan terang di saat berguguran para ulama yang mereka bertengger padanya. Akan lebih terang dan jelas siapa mereka rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, mereka berfatwa dengan penuh kejahilan. Mereka mengajar dengan kebodohan. Dengan itulah tersebarnya kejahilan. Setiap orang berbicara tentang fulan, ini berbahaya, wah mutasyaddid. Ini kan dari mana? Dari fatwanya orang tersebut. Ini bodoh. Kejahilan rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang organisasi berbahaya, memperingatkan umat, dituding mutasyaddidun, orang-orang yang keras. Lalu cobalah perlihatkan kepada kita sikap yang adil itu yang bagaimana. Apa kalian yang adil? Kan begitu loh. Kalau dituduh sebagai mutasyaddidun, kan maksudnya kami ini loh orang-orang yang bersikap insaf, bersikap adil. La ya akhi ittaqillah. Bukankah para ulama itu membagi, ada mutasahilun, ada orang yang menggampang-gampangkan, ada orang yang mutasyaddidun, ada orang yang mu'tadilun. Nah sekarang anda ini menuduh orang yang berbicara tentang al-haq, al-haqu ahabbu ilaihim, kebenaran itu lebih ia cintai, mengingatkan umat, mengingatkan kaum muslimin, dituduh sebagai mutasyaddidun. Coba perlihatkan siapa dia mu'tadilun, orang yang adil, orang yang insaf. Anda alim, anda atau siapa? Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fanas'alullah as-salamata al-afiyah. Dari sini saya mengingatkan pula kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah menjadikan al-haqqu ahabbu ilaihim, kebenaran itu lebih ia cintai. Jangan berkecil hati disebabkan mungkin guru ustadznya tidak ada yang bertitel-titel tinggi, lepasan pondok pesantren menjadi da'i ilallah. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak akan berkecil hati disebabkan karena para guru, para ustadznya bukan orang yang bertitel tinggi, dan tidak akan berbangga karena titel-titel yang tinggi rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kaitannya dengan da'watu ilallah jalla subhanah. Tidak ada kaitannya dengan da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala yang memiliki dakwah ini. Allah jalla wa ala yang akan menjalankannya kepada siapa dan memperkenalkannya kepada siapa yang Allah inginkan, melalui siapa yang Allah inginkan. Tidak terkait perjalanan dakwah ini
dengan titel-titel yang tinggi dan hebat, rahimani wa rahimakumullah, dengan gelar-gelar dan lakab-lakab yang tinggi, tidak ada kaitannya. Sungguh dakwah ini terkait dengan keikhlasan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dakwah ini terkait dengan as-sidq, kejujuran. Dakwah ini terkait dengan barakallahu fikum, ketawadduan. Dakwah ini amat sangat terkait dengan mutaba'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunannya Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dari seseorang yang mungkin levelnya bukan level ustaz, tetapi dia bisa mengajak orang dengan penuh keikhlasan, mengajak istrinya, mengajak anaknya, mengajak ibu bapaknya, mengajak familinya, mengajak teman-temannya dengan kemampuan yang ada, dengan penuh keikhlasan. Allah wujudkan hidayah dari Allah melaluinya karena keikhlasan yang ada pada dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, ahlus sunnati wal jamaah tidak berbangga-bangga dengan sebuah titel, karena itu tidak ada kaitannya dengan dakwatul haqqi, rahimani wa rahimakumullah. Yang amat sangat terkait adalah kejujuran dia, keikhlasan dia di dalam memikul amanat dakwatu ilallahi subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua, jangan berkecil hati, barakallahu fikum. Mungkin kau seorang da'i yang tidak punya titel, mungkin kau seorang da'i yang belum diizinkan oleh ulama, oleh Allah untuk bertemu dengan ulama ahlus sunnati wal jamaah, untuk duduk di majlisnya secara khusus bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah, bifadlillahi, kemudian dengan juhud, kesungguh-sungguhan saudara kita ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah dari penjuru Indonesia, bisa duduk di depannya alim ulama dari ahlus sunnati wal jamaah. Saya mengingatkan saudara saya yang dekat, barakallahu fikum, siapa saja yang menjadi penyebab kebaikan yang besar, maka dia akan mendapatkannya kebaikan itu, barakallahu fikum. Sebagai penyebab saja, bagaimana kalau dia ikut nimbrung di dalam, barakallahu fikum, mendapatkan kebaikan, berarti dia mendapatkan kebaikan yang berlipat. Oleh karena itu, saya mengingatkan, bersabar, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, khidmat yang kita keluarkan dan kita tumpahkan, semuanya ini diberikan keikhlasan karena Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Jangan bersedih, jangan berkecil hati, kita telah berbuat yang besar, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, satu hal yang saya ingatkan, barakallahu fikum, jaga keikhlasan kita di dalam memikul amanah dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Jaga keikhlasan kita dalam memikul amanah dakwat ilallah jalla wa ala. Dan jaga prinsip ini, bahwa kebenaran ahabbu ilaina, kebenaran lebih kita cintai, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Bagaimana pendapat kita jikalau, barakallahu fikum, ilmu yang sahih ini terangkat? Maksudnya ilmu hajar, yang kita akan singgung. Apa sih maksudnya hajar itu? Ilmu hajar tidak menyapa, memperingatkan, guna memperingatkan seseorang, tidak mengucapkan salam padanya, berbicara dan memperingatkannya di majlis kita. Maka jikalau ilmu ini terangkat, tentu akan diamalkan kejahilan padanya. Kejahilan, barakallahu fikum, yang akan teramalkan, barakallahu fikum, di tengah kaum muslimin. Oleh karena itu,
dalam persoalan ilmu al-hajar ini. Zuhur jam berapa? Beliau menyebutkan dalam persoalan ilmu al-hajar ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. An-nasu fiha ala 3 aqsam. Dalam persoalan ilmu at-tahdzir, ilmu hajar, ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Torofan yang berada di 2 sisi ujung, dan yang kedua adalah wasat yang di tengah. 2 di ujung pinggir, 1 di tengah. Kata beliau, faminhum man ghala wa a'mala hadzal bab, yani bab al-hajar, bighairi qanunihi wa fi ghairi mahallihi, ay fi unasin la yastahiquna. Golongan yang pertama adalah golongan yang hulu, berlebihan, melampaui batas dalam masalah ilmu al-hajar. Yakni, kata beliau, yang beliau maksudkan adalah melampaui batas dari ilmunya. Pertama, melampaui batas tempatnya peletakan ilmu itu, atau meletakkannya pada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Wah, ini banyak orang yang barakallahu fikum melampaui batas di dalam menerapkan ilmu al-hajar. Wa minhum, dan di antara mereka, man haqiqatu amrihim tahadluqun fi tatbiqih, orang yang memperlihatkan kepandaiannya dalam mempraktikkan ilmu ini. Wah, seolah-olah hebat, dialah orang yang menerapkan ilmu ini, barakallahu fikum. Dialah orang yang pintar di dalam menerapkannya. Padahal, kata beliau, hakikat penerapan yang ada pada dirinya yaitu mematikan ibadah syar'iyyah azimah ini. Dia kebumikan, matikan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, ahlul wasat, alladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah, qamu bihi bi'ilmin wa adlin, fa'amaluhu fi man yastahiquhu binususil wahyain wa fahmi salafil ummatis salih, fakanu as'adan nasi bil haqqi wa arhamuhum bil haqqi bil khalqi. Yang ketiga adalah yang menempuh jalan wasat, tengah-tengah. Mereka itulah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka berilmu tentangnya dan mereka menerapkan dengan penuh keadilan. Mereka membuktikan dan mempraktikkan kepada orang-orang yang menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah dan menurut pemahaman salafus salih, dia berhak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ahlus sunnati wal jamaah, orang yang paling berbahagia dengan kebenaran. Ahlus sunnati wal jamaah as'adan nasi bil haqqi wa arhamahum bil khalqi. Mereka adalah orang yang paling bergembira dengan kebenaran dan orang yang paling penyayang terhadap seluruh makhluk. Saya berikan gambaran makna al-hajar. Qala al-hafidh al-A'aini fil Umdah. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-hajar yang berasal dari al-hijrah,
mufaraqatu kalami akhihil mu'min ma'a talaqihima. Tidak mengajak berbicara saudaranya semuslim padahal dia bertemu, tidak disapa. Wa i'radu kulli wahidin minhuma an sahibihi indal ijtima'. Yang namanya al-hajar itu adalah berpaling dari dua orang yang berteman ini dari saudaranya ketika bertemu dan berkumpul. Ini yang disebut barakallahu fikum dengan al-hajar barakallahu fikum. Kedua, yang harus kita pahami, al-hajar itu dua bentuknya. Yang pertama al-hajrul qalbi, menghajar seseorang, meninggalkan dia bil qalb, dengan hati kita. Yang kedua barakallahu fikum, meninggalkan al-hajar dengan anggota badan yang kita miliki. Dari satu tempat ke tempat yang lain kita al-hajar, meninggalkannya barakallahu fikum. Tapi asal dari semuanya ini al-hajar itu adalah hajrul qalbi. Ini yang paling penting. Adapun hajar yang dilakukan oleh jasad, bertemu tidak salam, bertemu, itu merupakan buah dari apa yang ada di dalam hati. Sekali lagi barakallahu fikum, asal di dalam hajar itu adalah al-qalbu, hajrul qalbi. Adapun jasad kita ini merupakan pengikut dan pengekor atau dampak dari apa yang ada di dalam hati kita, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ada orang yang bersama ahlul bidah itu dekat, lah ini kan bisa dibaca. Karena tadi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan amaliyah lahiriah ini merupakan bukti dan praktek dari amalan qalab. Kita bisa melihat orang ini betapa lemah hatinya di hadapan kebid'ahan dan ahlul bid'ati, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aina sampai jam berapa ya? Hah? Oke. Zuhurnya jam berapa? 11:30. Baik. Masukkan sedikit ya akhwan. Satu barakallahu fikum yang perlu diingat, bahwa asal dari hajar itu ada di dalam hati. Adapun hajar dengan jasad itu merupakan buah dari apa yang ada di dalam hati. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan. Kedua, yang kita diingatkan di dalam bab ini, termasuk dari asal min usuli ahli sunnati wal jamaah, wujubul ijtima' wa nabdil furqati wal ikhtilaf wa an yakuna al ijtima'u ala al haqqi wa bil haqqi walil haqqi. Termasuk dari prinsip-prinsip ahlus sunnah yang agung dan besar, wajib untuk ijtima' bersatu, dan wajib kita untuk membuang segala macam bentuk perpecahan dan perselisihan. Ingat kata beliau, ijtima' yang wajib kita kibarkan benderanya, ijtima' yang wajib kita angkat syiarnya dan agungkan,
adalah al-ijtima'u 'alal haqqi. Ijtima' 'alal haqqi rahimani wa rahimakumullah. La 'ala dunya, bukan terhadap berijtima' di atas satu dunia atau dunia. Ijtima' di atas fulan dan allan. Ijtima' ala syekh fulan dan syekh allan. Tetapi ijtima'u alal haqqi, menuju ijtima' alal haqqi bil haqqi, dengan cara al-haq. Kita bertemu dan berkumpul di atas al-haq dengan jalan al-haq. Niat al-haqqu rahimani wa rahimakumullah. Niat barakallahu fikum untuk mengibarkan al-haq. Ijtima' alal haqqi, menuju ijtima' alal haqqi itu bil haqqi, dengan kebenaran. Niat yang kita inginkan, tujuan yang kita akan peroleh dalam pertemuan dan perkumpulan adalah al-haqqu rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang lihatannya bersatu, tapi bersatunya di atas dunia. Apa adakah nas yang menyebutkan dunia itu akan menjadikan kita bersatu? Dan tidak. Dunia itu akan mencabik-cabik persoalan hidup. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita menganggap persatuan di atas duniawi, niatan-niatan duniawi, jalannya ke arah itu penuh dengan akadzib. Jangan kita menduga kalau ini adalah persatuan yang langgeng dan kokoh serta kuat. Jawabannya tidak sama sekali. Dunia akan mencabik-cabik urusan seseorang. Dunia akan menghancurkan ukhuwah imaniyah. Maka beliau mengingatkan kepada kita bahwa ijtima' al-mardhi, perkumpulan dan pertemuan yang diridhai, adalah ijtima'u 'alal haqqi wa bil haqqi. Kemudian walil haqqi, bertemu di atas al-haq, dengan jalan al-haq menujunya untuk mencapai al-haq. Ijtima' yang diridhai oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan ini asal yang sangat agung, sehingga tatkala kita bertemu dan berkumpul sama teman kita, saudara kita, bersama guru kita, kita sejalan. Perhatikan, kita sejalan di atas al-haq atau di atas hududun nafsi, keinginan-keinginan nafsu kita sendiri. Barakallahu fikum. Atau keinginan nafsu seseorang, ya ikhwan. Kalau ternyata keinginan nafsu individu orang, segera menyingkir, melepaskan diri. Ijtima' yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh, ijtima'u 'alal haqqi wa bil haqqi walil haqqi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ta'lamuna anna minal qawa'idil 'azimah allati hiya min jima'id din ta'lifal qulubi wa istima'al kalimati wa salaha dhatil banin, fa inna Allah ta'ala yaqul fattaqullah wa aslihu dhata bainikum, wa dhakara ayatin fil maqam. ثم قال وأمثال ذلك من النصوص تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kalian mengetahui bahwa termasuk dari kaidah-kaidah besar
yang berdiri di atasnya jima'uddin seluruh agama, yaitu ta'lifal qulub, bertemunya hati kita dengan saudara kita, barakallahu fikum, di atas satu kata dan kalimat. Bagus hubungan kita dengan dia. Anda tidak punya hasad pada dirinya karena dia ahlul haqqi. Anda, barakallahu fikum, tidak menghasadinya karena dia adalah ahlul haq. Anda tidak berdusta untuk kemudian membenturkan, meninju teman Anda. Anda berlaku jujur bersama dia, barakallahu fikum. Itulah dia ijtima'. Itulah dia salah zatil banin. Bagus hubungan kita dengan teman kita, barakallahu fikum. Tapi kalau engkau bertemu, hati engkau penuh dengan hasad padanya, penuh dengan kebencian, barakallahu fikum. Kebenciannya tidak dibangun di atas al-haq, tapi dibangun di atas kepentingan individu, kepentingan guru kita, kepentingan orang-orang tertentu. Hati-hati, bahwa ini adalah akan menjadi sebab ad-dhalal, sebab kesesatan, karena ada bibit penyimpangan dan penyelewengan yang berbahaya di dalam hati kita, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Anda benci bersama dia? Benci karena al-haq. Kenapa Anda cinta sama dia? Cintanya karena al-haq. Terus demikian melakukan koreksian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita tidak melakukan koreksian, lalu kemudian, barakallahu fikum, membenci dia, tidak menyapa dia karena hudhurun nafs, kepentingan diri kita sendiri, maka ini sangat berbahaya. Akan Allah cabut barakah pada diri kita, barakallahu fikum. Itulah yang menakutkan dan mengerikan. Pesan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, فالواجب أن ننشط ونسعى في تحقيق هذا الأصل وقيامه على الحق وبالحق بنشر الألف والتألف والمحبة والإخاء في الله ولله تحقيقا لهذا الأمر الإلهي ولهذا الهدي النبوي، وأن نبتعد عن كل أسباب الفرقة والقطيعة من نشر أبواب البر والصلة كما هو مبسوط في موضعه. Kata Syekh Abdullah mengingatkan, wahai saudara-saudaraku, kewajiban adalah untuk kita semangat berusaha mewujudkan asal, pondasi dan prinsip dakwah yang besar ini. Ingat, mewujudkannya alal haqqi wa bil haqqi, mewujudkan ijtima' di atas al-haq, dengan cara al-haq, untuk al-haq, rahimani wa rahimakumullah. Kita berusaha untuk melakukan ta'liful qulub, pendekatan hati bersamanya. Artinya agar terus, barakallahu fikum, di atas satu hati, cinta, persaudaraan. Ingat, persaudaraan fillahi, persaudaraan di jalan Allah Jalla Subhanahu, untuk Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk membuktikan tentang perintah Allah di dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kita harus menjauhkan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Harus kita jauhkan jauh-jauh, barakallahu fikum. Kita harus mengenal diri kita ini. Kita ini mengundang untuk menanggung segudang aib di dalam hidup. Jangan sampai aib-aib yang ada pada diri kita itu bermain, lalu menyebabkan kita benci kepada saudara kita. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dengan adanya fitnah yang begitu membara dan dahsyat,
tetap berprinsip bersama Al-Haq, berkumpul bersama saudara kita di atas Al-Haq, dengan cara Al-Haq, berniat untuk bertemu di atas Al-Haqqi rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu niat kita, Al-Haqqu, yaitu Allah Jalla Subhanah, akan melindungi kita, akan memelihara kita, akan menjaga kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.